Informasi lainnya pemirsa, terdakwa perkara dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah Harvey Muiz menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta. Suami dari artis Sandra Dewi ini tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Sidang perdana Harvey Muiz yang didakwa atas perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Rabu. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan primer atas Harvey yang mewakili PT Refine Bangkatin. JPU membeberkan nominal uang yang didapat Harvey dari kasus itu mencapai 420 miliar. Yang juga mengalir ke rekening istrinya Sandra Dewi. Harvey juga disebutkan membelikan 88 tas bermerek untuk Sandra Dewi. Selesai pembacaan dakwaan, Harvey mengaku telah memahami poin dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi. Selanjutnya tadi dalam persidangan yang bersangkutan tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan eksepsi atau tanggapan atas surat dakwaan, namun yang bersangkutan terdakwa melalui proses itu juga mengajukan akan langsung mengikuti proses persidangan berikutnya, yaitu pemeriksaan saksi-saksi atau pembuktian. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari JPU pada Kamis pekan depan. Total saksi yang disiapkan JPU untuk sidang selanjutnya sudah ada 168 saksi. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Kadis SDM Bangka Belitung Supianto menjadi tersangka baru dalam kasus korupsi komoditas timah di wilayah izin pertambangan atau IUP. Kemudian Supianto pun menangis saat digiring menuju mobil tahanan dan mengaku bahwa dirinya tidak bersalah. Pak, kenapa Pak nangis Pak? Kok sedih banget Pak? Saya nggak salah. Saya tidak salah. Kenapa Pak? Kok nangis Pak? Pak. Mantan Kadis ESDM Bangka Belitung Supianto menangis saat digiring menuju mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi komoditas timah. Penetapan tersangka dan juga penahanan selama 20 hari ke depan dilakukan usai penyidik dari Jaksa Muda Pidana Khusus menemukan bukti permulaan yang cukup. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan Supianto berperan melakukan pemufakatan jahat dengan pihak lain dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya. Menemukan bukti permulaan yang cukup terkait soal keterlibatan saudara SPT dalam perkara ini, sehingga telah dilakukan gelar perkara, maka penyidik berketetapan menetapkan SPT sebagai tersangka. Dalam kasus korupsi timah ini, penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan total 23 tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan atau IUPT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Sebagian tersangka kini mulai disidangkan. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 300 triliun rupiah. Sebagian kerugian disebabkan oleh rusaknya ekosistem. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangpati, iNews melaporkan.